Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali bersama saya Pastor Glenn Latuheru dan masih dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan kita percaya sepanjang hari ini kita akan dituntun Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap langkah yang kita jalankan. Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk masuk dalam rencananya. Karena itu penting sekali untuk kita memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Penting sekali untuk kita mengambil setiap waktu kita mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Maka janjinya digenapi dalam hidup kita, segala yang terbaik diberikan dalam kehidupan kita. Setelah itu baru kita melanjutkan setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, Roh Kudus pimpin kami di dalam keberkatan nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Alkitab bilang begini, bersukacitalah, perhatikan saudaraku, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam kita mengiring Tuhan. Dan salah satunya adalah terus bersukacita dalam segala hal. Kita bersukacita bukan karena apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita bersukacita karena keputusan kita untuk kita mau selalu bersukacita. Kenapa? Karena kita bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Sehingga akhirnya kita mengerti kalau kita boleh menjalani hari-hari hidup kita, biarlah kita menjalani dengan bersukacita. Toh itu juga kemauan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita perlu bersukacita? Karena Tuhan mau, sekalipun kita belum mengerti jalan-jalan Tuhan yang kita hadapi, sekalipun doa-doa kita belum dijawab, kita tetap menjalani hidup ini dengan sukacita. Kenapa? Karena Roh Allah ada di dalam kita. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya, sabarlah dalam kesesakan. Jadi bersukacita, lalu kemudian kita harus bersabar. Bersabar perlu dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena bersabar latihannya seumur hidup, sudah dikasih dalam Tuhan. Setiap hari kita diperhadapkan supaya kita bersabar. Sabar ngadepin istri, sabar ngadepin suami, sabar ngadepin anak-anak, sabar ngadepin mertua, sabar ngadepin menantu, sabar menghadapi bos, sabar menghadapi anak buah. Segala sesuatu berhubungan dengan kesabaran kita. Dan sorry, izinkan saya mengingatkan hal ini. Seringkali kesabaran-kesabaran kecil melahirkan keputusan-keputusan yang besar. Seringkali kesabaran-kesabaran ini membuat hasil yang maksimal dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan setelah bersabar, apa yang Alkitab katakan? Bertekunlah di dalam doa. Jadi baik bersukacita, bersabar, dan akhirnya kita harus bertekun dalam doa. Saya pelajari ini adalah tindakan yang harus kita kerjakan. Apa yang menjadi bagian kita adalah ini yang harus kita lakukan. Kita bersukacita dalam pengharapan, kita bersabar dalam kesesakan, kita bertekun dalam doa karena kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sehingga akhirnya ada bagian kita yang harus kita buat, ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Makanya dalam Ulangan 29 ayat 29 Alkitab bilang begini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan
kerjakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Yang bisa kita buat. Yang bisa kita kerjakan kita buat. Kita bersuka cita, itu bagian kita untuk bersuka cita dalam pengharapan. Iya kan? Bersabar itu bagian kita, karena kita harus bersabar menantikan janji Tuhan. Dan bertekun dalam doa itu pun bagian kita. Lalu apa menjadi bagian Tuhan? Bagian Tuhan adalah memberikan kekuatan bagi kita untuk bersabar, untuk bersuka cita, untuk bertekun di dalam doa. Itu yang Tuhan mampukan untuk setiap kita. Jadi pagi hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita, yuk kita sama-sama kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bersabar, bertekun dalam doa, dan bersuka cita merupakan bagian yang harus kita kerjakan dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita sudah kerjakan, kita sudah lakukan, maka sisanya Tuhan akan kerjakan. Apa yang Tuhan kerjakan adalah yang tidak bisa kita buat. Mengubah hati sesama kita, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu bagiannya Tuhan. Jadi dua hal ini, baik bagian Tuhan maupun bagian kita mesti mengerti. Kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, biar pagi hari ini kita mengerti ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Jangan apa-apa teriak Tuhan dulu. Betul, saya percaya kita mengandalkan Tuhan. Namun jangan sampai kita salah, kita pikir kita sedang mengandalkan Tuhan, namun kita lupa kita mengerjakan, harus mengerjakan apa yang harusnya memang kita kerjakan. Lakukan. Bagian kita menabur, bagian kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita. Bagian Tuhan memberikan pertumbuhan, bagian Tuhan memberikan berkatnya. Biar kira sepanjang hari ini kita harus mengerjakan apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat benih firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengar. Tuhan, tolong kami untuk kami mengerti, kami diberikan hikmat dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami harus bersuka cita. Kami harus berpengharapan. Kami harus senantiasa bersabar, dan kami harus bertekun dalam doa. Nah, itu adalah menjadi bagian kami, dan kami percaya ketika kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami percaya tangan Tuhan yang akan meneguhkan, tangan Tuhan yang akan menguatkan, tangan Tuhan yang akan menopang setiap kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, biarlah firman termaterai dalam hati kami sepanjang hari ini. Kami mengerjakan apa yang kami dapati, apa yang bisa kami kerjakan di sepanjang hari ini. Dan kami menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, karena kami tahu apa yang kami kerjakan, Tuhan yang akan memberkatinya. Berkati teman-teman Bible and Coffee di sepanjang hari ini. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Kerjakan apa yang menjadi bagian